Halo Bolo semua. Selamat datang di Bolo Horor. Tempat di mana cerita gelap, misteri, dan kejadian tak masuk akal akan menemani malam kalian. Siapkan kopi dan cemilannya. Matikan lampu. Pasang headset. Karena malam ini, kita akan membahas kisah yang terjadi di salah satu transportasi paling modern di Jakarta. MRT. Dan ini adalah kisah tentang penumpang terakhir MRT Lebak Bulus. Bolowers, kita semua tahu MRT Jakarta itu terang, bersih, modern. Kamera di mana-mana. Petugas berjaga. Sistem otomatis. Nyaris mustahil ada kejadian aneh. Tapi, bagaimana kalau yang aneh itu bukan berasal dari sistemnya, melainkan dari penumpangnya? Kisah ini dikirimkan oleh seorang followers bernama Arga. Ia bekerja sebagai teknisi maintenance jalur MRT. Tugasnya memeriksa rangkaian terakhir sebelum depo ditutup. Kejadian ini terjadi sekitar jam 00.30 malam. Kereta terakhir dari arah Bundaran Hai sudah tiba di stasiun akhir, Lebak Bulus. Semua penumpang turun. Pintu terbuka. Petugas mengecek gerbong. Lampu sebagian dimatikan. Normal. Sampai Arga masuk ke gerbong nomor 3. Dan melihat seorang perempuan masih duduk. Awalnya Arga tidak berpikir macam-macam. Ia mendekat dan berkata pelan, "Permisi, Mbak, ini sudah stasiun akhir." Perempuan itu duduk membelakangi pintu. Rambutnya panjang, lurus, hitam pekat. Bajunya putih. Terlalu putih untuk ukuran perjalanan malam. Ia tidak bergerak. Arga mengira mungkin dia tertidur. Ia melangkah lebih dekat. "Maaf, Mbak, ini sudah Lebak Bulus. Kereta mau masuk depo." Perempuan itu perlahan menoleh. "Bolowers," Arga bilang, wajahnya pucat sekali. Bukan pucat karena sakit, tapi pucat seperti tidak ada darah. Dan yang paling aneh, matanya kosong. Bukan kosong seperti melamun, tapi kosong, seperti tidak ada isi di dalamnya. Lalu perempuan itu bertanya dengan suara sangat pelan, "Ini bukan Blok M?" Arga sempat heran. Karena MRT tidak berhenti di Blok M seperti dulu bus atau Transjakarta. Stasiunnya berbeda. Tapi mungkin dia hanya salah paham. "Iya Mbak, tadi sudah lewat Blok MBCA." Perempuan itu menunduk pelan. Lalu berkata, "Tidak mungkin, saya turun di Blok M, tahun 1998. Sunyi. Arga mengira ia salah dengar. "Tahun berapa, Mbak?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Dan ketika Arga berkedip sepersekian detik, kursi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Bolowers, gerbong itu tertutup. Tidak ada pintu terbuka. Tidak ada orang lain. Dan CCTV stasiun menunjukkan tidak pernah ada perempuan berbaju putih yang masuk ke gerbong nomor 3. Arga mulai merasa tidak enak. Ia segera turun dan menuju ruang kontrol untuk memeriksa rekaman CCTV lebih detail. Petugas jaga malam, Pak Hendra, ikut melihat. Rekaman diputar ulang dari stasiun sebelumnya. Bundaran Hai. Semua penumpang masuk. Tidak ada perempuan berbaju putih. Stasiun berikutnya. Tidak ada. Sampai akhirnya, di layar CCTV, tiba-tiba, kursi gerbong nomor 3 terlihat sudah terisi. Tanpa ada yang masuk. Tanpa ada pintu terbuka. Tiba-tiba, dia sudah duduk di sana. Pak Hendra langsung mematikan monitor. "Sudah. Jangan diputar lagi." Arga bertanya, "Pak, ini bukan pertama kalinya ya?" Pak Hendra diam beberapa detik. Lalu berkata pelan, "Kamu tahu dulu, sebelum jalur ini dibangun, daerah sekitar Lebak Bulus itu apa?" Bolowers, menurut cerita lama, sebelum modernisasi dan pembangunan MRT,
Beberapa area sekitar jalur ini dulunya adalah lahan kosong, rawa, dan bekas lokasi kerusuhan 1998. Dan di sekitar area Blok M, banyak cerita tentang orang-orang yang hilang dan tidak pernah ditemukan. Perempuan berbaju putih itu, berkata ia turun di Blok M. Tahun 1998. Arga pulang malam itu dengan kepala penuh pertanyaan. Tapi teror belum selesai. Karena keesokan harinya, ia menemukan sesuatu di kursi gerbong nomor 3. Sebuah tiket. Tiket kertas lama. Bukan kartu elektronik. Bukan kartu MRT. Tiket bus lama. Dengan tulisan Blok M Lebak Bulus. Tanggal Mei 1998. Followers. Tiket itu sudah kusam. Tepiannya seperti terbakar sedikit. Dan di belakang tiket, ada tulisan tangan. Kalau kamu membaca ini, tolong bilang ke ibu, aku belum sampai rumah. Di situ Arga mulai sadar. Ini bukan sekadar penampakan. Ini, seperti seseorang yang terjebak. Seseorang yang tidak tahu, bahwa waktunya sudah lewat puluhan tahun. Dan malam berikutnya, Arga sengaja menunggu kereta terakhir lagi. Ia ingin memastikan, apakah perempuan itu akan muncul kembali? Jam menunjukkan pukul 00.28. Kereta terakhir tiba. Pintu terbuka. Penumpang turun. Semua normal. Sampai gerbong nomor 3. Kursi yang sama. Perempuan itu sudah duduk di sana. Menatap lurus ke depan. Seperti menunggu. Followers. Di bagian berikutnya, Arga akan mencoba berbicara lebih jauh dengan perempuan itu. Dan apa yang ia temukan? Jauh lebih mengerikan dari sekadar penampakan biasa. Karena ternyata, perempuan itu bukan satu-satunya penumpang terakhir. Followers. Malam itu, Arga tidak pulang. Ia berdiri di ujung peron stasiun MRT Lebak Bulus, menunggu rangkaian terakhir masuk. Jam digital di atas peron menunjukkan pukul 00.27. 1 menit lagi. Suara gesekan rel terdengar pelan. Lampu kereta terlihat mendekat dari kejauhan. Kereta berhenti. Pintu terbuka. Penumpang keluar satu persatu. Sepi. Tenang. Normal. Sampai Arga masuk ke gerbong nomor 3. Dan di kursi yang sama, perempuan berbaju putih itu sudah duduk. Kali ini Arga tidak terkejut. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu duduk di kursi seberangnya. Kenapa Mbak selalu di sini? Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya masih sama. Pucat. Dingin. Mata kosong. Ia tersenyum tipis. Aku belum sampai. Sampai kemana? Rumah. Followers. Arga mencoba tetap tenang. Mbak turun di mana? Blok M. Tadi sudah lewat. Perempuan itu menggeleng pelan. Belum. Udara di dalam gerbong tiba-tiba terasa lebih dingin. AC tidak berubah. Tapi napas Arga terlihat samar. Seperti ada embun tipis di udara. Lampu gerbong berkedip sekali. Lalu mati. Gelap total. Hanya terdengar suara dengung listrik jauh di atas plafon. Arga mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat. Dan saat lampu menyala kembali, gerbong sudah bergerak. Padahal kereta seharusnya sudah berhenti di stasiun akhir. Arga menoleh keluar jendela. Yang terlihat bukan depo, bukan rel parkir, melainkan terowongan gelap panjang. Dan papan stasiun yang dilewati bertuliskan Blok M. Tapi hurufnya buram. Seperti terbakar. Kereta berhenti sendiri. Pintu terbuka. Tapi tidak ada peron. Hanya kegelapan. Dan suara jauh, seperti keributan massa. Teriakan. Sirene. Asap.
Perempuan itu berdiri. Aku turun di sini. Arga spontan memegang tangannya. Jangan. Tangannya dingin sekali. Dingin seperti besi yang disimpan di dalam es. Perempuan itu menoleh. Untuk pertama kalinya, matanya terlihat berbeda. Bukan kosong, tapi penuh ketakutan. Mereka belum berhenti. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari luar gerbong. Seperti kaca pecah. Kereta berguncang. Lampu mati lagi. Dan dalam gelap itu, Arga mendengar suara lain. Bukan hanya satu orang. Ada langkah kaki. Banyak. Di dalam gerbong. Lampu menyala. Perempuan itu sudah tidak ada. Tapi, kursi-kursi lain kini terisi oleh orang-orang yang tadi tidak ada. Pria dengan jaket lusuh. Anak kecil menangis tanpa suara. Seorang ibu memeluk tas kain. Wajah mereka sama. Pucat. Kosong. Beberapa memiliki bekas luka. Seperti luka bakar. Semua menatap lurus ke depan. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Dan di pengeras suara kereta terdengar suara otomatis. Stasiun berikutnya tidak tersedia. Arga berdiri gemetar. Ia mencoba membuka pintu secara manual. Tidak bisa. Layar informasi rute di atas pintu berubah sendiri. Semua nama stasiun menghilang. Diganti satu tulisan. Terakhir. Kereta kembali bergerak. Lebih cepat. Lebih cepat. Lampu kembali berkedip. Dan satu persatu, penumpang itu mulai menoleh ke arah Arga. Bersamaan. Tanpa suara. Tanpa ekspresi. Followers. Dalam kondisi panik, Arga memejamkan mata dan membaca doa sebisanya. Ia tidak tahu berapa lama. Mungkin beberapa detik. Mungkin beberapa menit. Tapi saat ia membuka mata, kereta sudah diam. Lampu normal. Pintu terbuka. Dan di luar adalah depo MRT Lebak Bulus. Sunyi. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada penumpang. Tidak ada perempuan berbaju putih. Seolah semua itu tidak pernah terjadi. Arga turun dengan tubuh gemetar. Tapi saat ia melangkah keluar gerbong nomor 3, ia melihat sesuatu di kaca jendela. Pantulannya sendiri. Dan di belakang pantulan itu, perempuan berbaju putih berdiri. Sangat dekat. Tepat di belakangnya. Arga menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Keesokan paginya, manajemen memanggil Arga. Karena sistem log mencatat sesuatu yang aneh. Kereta terakhir malam itu tercatat bergerak kembali selama 7 menit. Padahal secara fisik, kereta tidak pernah meninggalkan depo. Dan yang lebih aneh lagi, semua kamera CCTV gerbong nomor 3 mati selama 7 menit. Tepat jam 00.33 sampai pukul 00.40. Dan sejak malam itu, setiap kereta terakhir, gerbong nomor 3 selalu tercatat memiliki satu penumpang. Meski kamera tidak pernah menangkap siapapun masuk. Followers. Setelah kejadian malam itu, Arga tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, ia melihat gerbong nomor 3. Dan wajah-wajah pucat yang menoleh bersamaan. Tapi satu hal yang paling mengganggu pikirannya adalah tiket lama tahun 1998 itu. Dan kalimat di belakangnya. Kalau kamu membaca ini, tolong bilang ke ibu, aku belum sampai rumah. Pagi harinya, Arga kembali ke kantor. Bukan untuk bekerja, tapi untuk memeriksa sistem log kartu penumpang. Karena sesuatu terasa janggal. Sistem menunjukkan bahwa pada jam 00.33 malam itu, ada satu kartu tap-in yang terdeteksi di gerbong nomor 3. Padahal pintu sudah tertutup dan tidak ada penumpang masuk. Arga meminta akses data. Nomor kartu itu bukan kartu elektronik modern.
Sistem menandainya sebagai ID Manual Override. Itu aneh. Karena fitur itu hanya dipakai untuk kartu uji coba internal. Atau kartu lama yang tidak lagi aktif. Ia memasukkan ID tersebut ke database lama. Butuh beberapa menit sampai sistem menemukan kecocokan. Dan ketika foto muncul di layar, Arga membeku. Itu dia. Perempuan berbaju putih itu. Tersenyum tipis di foto KTP lama. Nama, Nadira Prameswari. Tanggal lahir, 1979. Status, dilaporkan hilang Mei 1998. Followers, Arga langsung mencari berita arsip. Ia menemukan artikel koran lama. Kerusuhan Mei 1998. Daerah sekitar Blok M dan Lebak Bulus sempat mencekam. Beberapa orang dinyatakan hilang. Salah satunya Nadira. Terakhir terlihat naik bus dari arah Blok M menuju Lebak Bulus. Tidak pernah sampai rumah. Tidak pernah ditemukan. Arga merinding. Karena rute di tiket tua itu persis sama. Blok M, Lebak Bulus. Tapi yang membuatnya semakin tidak tenang. Status di sistem MRT. Di kolom, aktivitas terakhir, tertulis. Tap-in terdeteksi, pukul 00.33, gerbong 3. Tanggal, tadi malam. Tidak mungkin. Orang yang hilang hampir 30 tahun lalu. Tidak mungkin punya kartu aktif. Dan lebih tidak mungkin lagi. Masih bisa tercatat sebagai penumpang. Arga membawa data itu ke Pak Hendra. Pak Hendra hanya diam lama. Lalu berkata pelan, ini bukan pertama kalinya nama itu muncul. Ternyata, sejak MRT beroperasi penuh, sistem beberapa kali mencatat ID yang sama. Selalu di kereta terakhir. Selalu di gerbong nomor 3. Selalu jam 00.33. Dan selalu hanya bertahan 7 menit. Followers, angka itu kembali muncul. 7 menit. Waktu yang sama saat CCTV mati. Waktu yang sama saat kereta bergerak di sistem, padahal tidak. Seolah-olah ada perjalanan lain. Perjalanan yang tidak tercatat di dunia nyata. Arga mulai menyadari sesuatu. Perempuan itu bukan sekadar penampakan. Ia seperti mengulang perjalanan terakhirnya. Setiap malam. Turun di Blok M. Tidak pernah sampai rumah. Malam itu, Arga memutuskan melakukan sesuatu nekat. Ia mencetak foto Nadira. Dan menunggu lagi kereta terakhir. Jam menunjukkan pukul 00.30. Kereta tiba. Gerbong nomor 3. Kosong. Arga masuk. Duduk. Menunggu. Jam 00.33. Lampu berkedip. Udara menjadi dingin. Dan tanpa suara, Nadira sudah duduk di hadapannya. Seperti biasa, Arga mengeluarkan foto itu. "Mbak, ini kamu kan?" Perempuan itu menatap foto tersebut. Wajahnya perlahan berubah. Ekspresinya bukan lagi kosong, tapi sedih. "Aku harus turun. Kamu tidak pernah sampai rumah." Perempuan itu menunduk. "Aku sudah turun." "Di mana?" Ia menatap Arga. Di matanya kini terlihat sesuatu yang belum pernah Arga lihat sebelumnya. Air mata. "Tapi aku tidak pernah keluar dari situ." Tiba-tiba suara gaduh terdengar lagi. Teriakan. Asap. Kereta kembali bergerak sendiri. Papan digital berubah. Blok M. Pintu terbuka. Dan kali ini, Arga melihat sesuatu yang lebih jelas. Di luar bukan hanya gelap, tapi jalanan penuh kekacauan. Api. Orang-orang berlari. Dan di tengah keributan itu, seorang perempuan berbaju putih terjatuh. Ditarik. Menghilang dalam kerumunan. Arga sadar. Itu momen terakhir Nadira. Ia tidak sekadar turun. Ia hilang.
dan jiwanya seperti terjebak di perjalanan terakhir itu. Kereta kembali gelap. Dan ketika lampu menyala, Nadira berdiri tepat di depan pintu, menatap Arga. "Kalau aku turun lagi, kamu bisa antar aku pulang?" "Followers." Kalimat itu membuat Arga membeku. Karena untuk pertama kalinya, Nadira sadar bahwa ia tidak pernah sampai. Dan kini, ia meminta bantuan. "Followers." Jam 00.33. Lampu berkedip. Udara dingin menusuk tulang. Kereta terakhir kembali bergerak sendiri. Papan digital berubah. Blok M. Padahal stasiun itu sudah lama dilewati. Pintu terbuka. Dan kali ini, Arga tidak menahan Nadira. Ia berdiri di sampingnya. "Aku antar." Perempuan itu menatapnya. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat hidup. Tidak pucat. Tidak kosong. Tapi sangat lelah. Seperti seseorang yang menunggu terlalu lama. Mereka melangkah turun. Dan begitu kaki Arga menyentuh peron itu, ia sadar. Ini bukan stasiun. Tidak ada petugas. Tidak ada papan informasi resmi. Tidak ada CCTV. Hanya papan nama berkarat bertuliskan Blok M. Hurufnya setengah hangus. Dindingnya hitam seperti terbakar. Lampu-lampu redup berkelip. Dan udara berbau asap. Kereta di belakang mereka tertutup sendiri. Tanpa suara. Dan perlahan menghilang. Seperti tertelan kabut gelap. "Followers." Arga menoleh ke kanan. Lorong panjang terbentang. Namun di ujung lorong itu, bukan pintu keluar stasiun modern, melainkan jalanan lama. Lampu kuning redup. Mobil tua. Suara sirene. Teriakan. Dan asap hitam membumbung ke langit. "Tahun berapa ini?" bisik Arga. Nadira tidak menjawab. Ia berjalan perlahan ke arah jalan itu. Begitu mereka keluar dari lorong, Arga merasa seperti terlempar ke masa lalu. Blok M tahun 1998. Kekacauan. Orang-orang berlarian. Toko-toko ditutup paksa. Suara kaca pecah. Api membakar di kejauhan. Tapi yang membuat Arga merinding, orang-orang itu tidak benar-benar melihat mereka. Mereka seperti bayangan, mengulang kejadian yang sama. Seperti rekaman yang diputar tanpa henti. Di tengah jalan, Arga melihat seorang perempuan berbaju putih. Berlari. Wajahnya ketakutan. Ia menoleh ke belakang. Dan Arga sadar, itu Nadira versi masa lalu. Nadira di samping Arga berhenti. Menatap dirinya sendiri. "Aku tidak tahu harus lari kemana." Versi masa lalu itu tersandung. Jatuh. Tasnya terlempar. Dan beberapa sosok tak jelas mendekat. Bukan wajah yang jelas. Hanya siluet gelap. Bergerak cepat. "Jangan lihat," bisik Nadira. Tapi Arga sudah melihat. Bayangan-bayangan itu mengelilingi Nadira muda. Lalu, semuanya menjadi gelap. Suara berhenti. Api padam. Jalanan kosong. Dan hanya tersisa tas kain putih di aspal. Nadira berjalan mendekat. Mengambil tas itu. Tangannya gemetar. "Aku turun, tapi tidak pernah sampai." "Followers." Saat itu Arga menyadari sesuatu. Jiwa Nadira tidak terikat pada tempat ia menghilang, melainkan pada perjalanan terakhirnya. Rute pulang. Blok M ke Lebak Bulus. Ia terjebak di antara. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah lorong stasiun. Bukan suara massa. Bukan sirene. Tapi suara kereta. Kereta yang sama. Datang lagi. Arga menoleh.
Kereta itu berhenti di belakang mereka. Pintu terbuka. Tapi kali ini, gerbongnya penuh. Bukan kosong seperti sebelumnya. Semua kursi terisi. Orang-orang pucat. Penumpang-penumpang yang pernah ia lihat. Pria jaket lusuh. Ibu dengan tas kain. Anak kecil tanpa suara. Dan semuanya menatap keluar pintu. Ke arah Nadira. Seolah-olah mereka menunggu. Nadira memegang tangan Arga. Kalau aku naik lagi, aku harus turun lagi. Dan kamu akan terus mengulang. Ia mengangguk pelan. Air matanya jatuh. Tapi aku takut. Tiba-tiba suara pengeras dari dalam kereta terdengar. Penumpang terakhir, segera naik. Suara itu bukan suara otomatis biasa. Terlalu berat. Terlalu dalam. Seperti bukan suara manusia. Arga merasa waktu menipis. Jika Nadira tidak menyelesaikan perjalanan ini, ia akan terus terjebak. Tapi jika Arga ikut naik kembali, belum tentu ia bisa kembali ke dunia nyata. Kereta berbunyi. Pintu mulai menutup perlahan. Nadira menatap Arga. Antar aku pulang. Followers. Arga membuat keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya. Ia menggenggam tangan Nadira. Dan melangkah masuk kembali ke gerbong nomor 3. Saat pintu tertutup, jalan Blok M menghilang. Stasiun hangus menghilang. Digantikan terowongan panjang tanpa ujung. Lampu-lampu berkedip cepat. Dan semua penumpang dalam gerbong mulai berdiri bersamaan. Dan di layar digital muncul tulisan baru. Followers. Begitu pintu tertutup, suara rel berubah. Bukan lagi bunyi besi bertemu besi. Melainkan seperti suara detak jantung besar. Dum. 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 Lampu gerbong memerah. Bukan merah terang. Tapi merah redup, seperti lampu darurat. Arga masih menggenggam tangan Nadira. Tangannya mulai terasa berbeda. Tidak sedingin tadi. Tapi semakin ringan. Seperti perlahan, menghilang. Semua penumpang berdiri. Serempak. Tanpa suara. Tanpa ekspresi. Dan perlahan, mereka berbalik menghadap Arga. Di layar digital di atas pintu muncul tulisan. Penumpang belum selesai. Kereta melaju semakin cepat. Di luar jendela bukan lagi terowongan, melainkan kegelapan pekat. Tapi di dalam kegelapan itu, Arga melihat bayangan. Bayangan bangunan tua. Bayangan jalan kosong. Bayangan orang-orang yang berjalan sendirian di malam hari. Lalu menghilang. Nadira berbisik pelan. Mereka semua tidak sampai. Followers. Arga mulai mengerti. Gerbong nomor 3 bukan sekadar tempat penampakan. Ini seperti ruang transit. Bagi mereka yang perjalanan terakhirnya terputus. Yang pulang, tapi tidak pernah sampai. Tiba-tiba pengeras suara berbunyi lagi. Stasiun berikutnya, Lebak Bulus. Tapi suara itu terdistorsi. Seperti diputar dari kaset rusak. Kereta melambat. Pintu terbuka. Dan kali ini, Arga melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Di luar bukan depo. Bukan kota. Bukan masa lalu. Melainkan versi Lebak Bulus yang kosong total. Tanpa bangunan. Tanpa lampu. Tanpa manusia. Hanya tanah luas berkabut. Dan di kejauhan, sebuah rumah kecil berdiri sendirian. Nadira gemetar. Itu rumahku. Arga menatapnya. Tapi rumah itu tidak ada di dunia nyata. Nadira mengangguk pelan. Karena aku tidak pernah sampai. Penumpang lain mulai turun satu persatu. Tanpa suara. Mereka berjalan menuju kabut.
Dan setiap kali satu orang melangkah keluar, tubuhnya perlahan memudar. Seperti debu tertiup angin. Arga sadar. Ini bukan sekadar pemulangan. Ini kesempatan terakhir. Jika Nadira berhasil sampai ke rumah itu, ia mungkin bebas. Tapi sebelum Nadira melangkah, suara keras terdengar dari belakang gerbong. Pintu di ujung kereta terbuka sendiri. Dan dari dalam lorong penghubung gerbong, muncul sesuatu. Bukan penumpang. Bukan manusia. Tapi sosok tinggi gelap. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tubuhnya seperti bayangan padat. Dan di dadanya, ada simbol angka. 03. Followers. Arga langsung tahu. Gerbong nomor 3. Sosok itu bukan penumpang, tapi penjaga. Sosok itu berbicara. Suaranya seperti banyak suara disatukan. Perjalanan belum lunas. Nadira mundur. Tangannya kembali dingin. Aku sudah turun. Belum sampai. Sosok itu menunjuk ke rumah kecil di kejauhan. Jika ia masuk, ia hilang dari daftar. Daftar. Arga teringat sistem log. Nama yang terus muncul. ID yang terus tercatat. Kenapa tidak dilepaskan saja? Teriak Arga. Sosok itu menoleh. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasakan ketakutan yang benar-benar murni. Karena setiap perjalanan, harus ada saksi. Followers. Jantung Arga berdetak kencang. Ia mulai mengerti maksudnya. Jika Nadira benar-benar sampai, harus ada yang menggantikan posisinya. Sebagai penumpang terakhir, Nadira menatap Arga. Matanya penuh penyesalan. Maaf. Kereta mulai berbunyi lagi. Pintu perlahan menutup. Sosok gelap itu melangkah maju. Dan layar digital berubah menjadi ganti penumpang. Followers. Arga punya dua pilihan. Melepaskan tangan Nadira dan kembali ke kereta. Atau mengantarnya sampai rumah. Dan mungkin tidak pernah kembali. Followers. Layar digital di atas pintu menyala merah. Ganti penumpang. Sosok gelap bertanda angka 03 berdiri di ujung gerbong. Nadira menggenggam tangan Arga erat. Rumah kecil di tengah kabut itu masih terlihat. Seolah memanggil. Setiap perjalanan harus ada saksi. Kalimat itu terus terngiang di kepala Arga. Ia sadar sekarang. Kereta ini bukan sekadar mengangkut arwah. Kereta ini menjaga keseimbangan. Jika satu jiwa selesai perjalanannya, harus ada satu yang mengingat, yang mencatat, yang menjadi penumpang terakhir berikutnya. Kereta mulai berbunyi keras. Pintu hampir tertutup. Sosok 03 melangkah maju. Kabut mulai masuk ke dalam gerbong. Arga menatap Nadira. Kamu ingin pulang? Air mata Nadira jatuh. Aku cuma ingin sampai. Followers. Arga menarik napas panjang. Lalu melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak sempat pikirkan. Ia mendorong Nadira keluar. Menuju rumah kecil itu. Sosok 03 berhenti. Kereta seketika sunyi. Semua penumpang yang tersisa menatap Arga. Nadira berlari. Kabut menelannya perlahan. Setiap langkahnya membuat tubuhnya semakin transparan. Rumah kecil itu semakin dekat. Semakin jelas. Lampu di dalamnya menyala hangat. Untuk pertama kalinya, tidak terasa dingin. Saat Nadira menyentuh pintu rumah itu, ia menoleh sekali lagi ke arah Arga. Wajahnya kini tidak pucat. Tidak kosong. Ia tersenyum. Dan berbisik pelan, "Terima kasih." Pintu rumah terbuka. Cahaya putih hangat keluar. Dan Nadira menghilang. Followers. Detik itu juga, layar digital berubah.
Penumpang selesai. Lalu satu baris baru muncul. Penumpang terakhir, Arga. Kereta langsung bergerak. Tanpa peringatan. Tanpa suara rel. Hanya dentuman detak jantung besar. Dum. 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 Sosok 03 kini berdiri tepat di depan Arga. Angka di dadanya perlahan memudar. Berganti angka baru. 04. Dan angka itu muncul di dada Arga. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Bukan dingin biasa. Tapi seperti tubuhnya perlahan tidak lagi berat. Tidak lagi nyata. Perjalananmu dimulai. Sosok itu menghilang. Kereta kini kosong. Hanya Arga sendirian di gerbong nomor 3. Kereta melambat. Pintu terbuka. Dan di luar adalah depo MRT Lebak Bulus yang normal. Lampu terang. Sunyi. Nyata. Arga melangkah turun. Semua terasa biasa. Ia bisa berjalan. Bisa bernapas. Bisa berpikir. Seperti tidak ada yang terjadi. Keesokan paginya, Pak Hendra membaca laporan sistem. Semua normal. Tidak ada gangguan. Tidak ada ID aneh. Tidak ada log tambahan. Nama Nadira Prameswari hilang dari database. Tapi ada satu hal yang berubah. Setiap jam 00.33, kamera gerbong nomor 3 menangkap satu penumpang duduk sendirian. Seorang pria. Memakai seragam teknisi. Menatap lurus ke depan. Tidak bergerak. Dan ketika petugas masuk memeriksa, gerbong itu selalu kosong. Followers. Beberapa bulan kemudian, ada teknisi baru ditugaskan shift malam. Ia mendengar cerita-cerita lama. Tentang gerbong nomor 3. Tentang penumpang terakhir. Ia tertawa. Tidak percaya. Sampai suatu malam, ia masuk ke gerbong itu setelah kereta terakhir berhenti. Dan melihat seorang pria duduk membelakangi pintu. "Mas, ini sudah stasiun akhir." Pria itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Dan ia bertanya pelan, "Ini bukan Blok M? Followers, kalau suatu malam kalian naik MRT terakhir, dan tanpa sadar duduk di gerbong nomor 3, lalu kereta terasa berjalan sedikit lebih lama dari biasanya. Coba lihat ke layar digitalnya. Kalau muncul tulisan terakhir, jangan turun. Karena mungkin kalian bukan sekadar penumpang, tapi saksi berikutnya. Saya pamit dulu, bolo semua. Ini bolo horor. Dan ingat, tidak semua perjalanan pulang benar-benar sampai rumah."